Hai, welcome to podcast FYI for your ilkom. Kenalin, aku Pauline, aku sebagai host dan juga partner aku. Halo semuanya, aku Rizka. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain di sini, Mbak? Nah, di FYI kali ini kita bakal ngobrol santai nih Mbak tentang kehidupan sehari-hari yang ternyata bisa dijelaskan lewat teori komunikasi juga loh Mbak. Oh iya Kak Mbak, jadi teori komunikasi ini bukan cuma di materi kuliah atau di ujian doang. Berarti kita bakalan buktiin di sini nih Mbak. Bener banget nih Mbak, dan spesialnya lagi kita nggak cuma berdua nih, ada dua narasumber kece yang bakal nemenin kita. Yuk kita sambut Mbak Salwa dan Mbak Insani. Halo semuanya, kenalin aku Khairul Ikrami dan aku Salwan Fatihah. Kami berdua adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke, langsung aja aku bacain curhatan dari Sobat Ilkom kali ya. Guys, ada gak sih yang senasib sama aku? Di kelas aku tuh banyak banget circle. Kadang aku bisa nongkrong sama circle A, besok ngobrol sama circle B, terus pas ada tugas malah kerja bareng sama circle C. Aku merasa gak punya geng tetap, tapi anehnya aku justru jadi tahu banyak informasi dari berbagai kelompok. Kadang aku tuh sampai dibilang, tanya dia aja, dia kenal semua orang. Aku penasaran kenapa bisa gitu ya? Wah, kayaknya banyak banget mahasiswa yang relate sama kondisi ini ya Mbak. Kira-kira ada nggak sih Mbak penjelasan dari kondisi ini? Ada dong, dan inilah pembahasan utama kita, yaitu network theory. Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, itu dapat menciptakan sebuah ikatan atau hubungan. Dan dari kumpulan ikatan-ikatan itulah yang membentuk sebuah jaringan. Lalu, jaringan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah formal network, yaitu jalur komunikasi resmi yang sudah ditetapkan oleh struktur dan aturan. Kemudian ada emergent network, yaitu jaringan informal yang tercipta secara organik dan muncul dengan sendirinya dalam interaksi sehari-hari. Wah, menarik ya. Aku jadi penasaran deh, siapa yang pertama kali ngembangin teori ini? Network teori memiliki dua tokoh utama. Pertama, Noshir Kontraktor dan Peter Monge. Pada 2003, mereka berdua menulis buku yang berjudul Theories of Communication Networks. Sebenarnya, kalau kita cari tahu lebih dalam lagi, akar teori ini sudah ada jauh dari sebelum itu. Di tahun 1930, seorang sosiolog bernama Moreno untuk pertama kalinya memetakan jaringan sosial ini, yang kemudian disebut dengan sosiometri. Selanjutnya, tahun 70-an, Mark Granovetter menulis tentang kekuatan ikatan yang lemah. Lalu, tahun 2000-an ke atas, tepatnya 2003, Monge dan Noshir mengusung konsep MTML, yaitu Multi-Theoretical Multilevel, untuk menganalisis jaringan komunikasi secara lebih komprehensif. Dan sekarang, di era digital, teori ini semakin relevan karena kita hidup di dalam jaringan digital yang bisa dipetakan. Berarti teori ini tuh punya cara pandang tertentu ya buat melihat hubungan antar manusia. Betul, dalam teori ini punya 4 asumsi dasar. Yang pertama, komunikasi membentuk struktur sosial. Sederhananya, organisasi terbentuk dari komunikasi, bukan sebaliknya. Kedua, jaringan komunikasi bersifat dinamis dan emergent, terus berubah seiring dengan perubahan pola interaksi kita. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling menarik sih buat aku. Jadi, dalam suatu jaringan, posisi kita nih menentukan seberapa banyak informasi yang kita dapat dan juga seberapa besar pengaruh kita dalam jaringan tersebut. Asumsi terakhir adalah tidak ada satu teori yang cukup untuk dapat menjelaskan semua aspek dalam jaringan. Perlunya multi-teoretikal atau menggabungkan banyak teori untuk memahami jaringan secara utuh. Wah, jadi ternyata ada alasan juga ya kenapa dia bisa jadi jembatan istilahnya antar kelompok. Betul, Mbak. Terus kalau konsep penting dalam teori ini apa aja sih Mbak? Ada 2 elemen paling dasar, yaitu nodes dan links. Nodes itu simpul atau unit yang terhubung dalam jaringan, bisa individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Links itu koneksi atau jalur komunikasinya. Gampangnya, kalau kita gambarin siapa ngobrol dengan siapa, setiap orangnya itu adalah nodes, dan hubungannya adalah links. Selanjutnya, ngomongin soal peran dalam jaringan. Yang pertama itu ada hub atau star. Dia adalah orang yang terhubung dengan banyak pihak. Contohnya ketua kelas lah. Kemudian juga ada gatekeeper, orang yang mengontrol aliran informasi.
Dia yang menentukan informasi mana yang bisa diteruskan dan mana yang perlu disaring. Misalnya sekretaris prodi. Ada juga yang disebut dengan bridge, yaitu orang yang tergabung ke dalam dua kelompok sekaligus. Misalnya mahasiswa yang ikut hima dan juga BEM. Next ada listen, yaitu sama-sama juga penghubung, tapi bedanya adalah dia tidak tergabung dalam kelompok manapun. Lalu ada opinion leader, orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini. Misalnya dosen senior nih. Dan yang terakhir ada isolate, yaitu individu yang sama sekali nggak terhubung dengan siapapun. Biasanya dia adalah orang yang baru. Ada dua jenis hubungan dalam jaringan. Pertama yaitu strong ties. Ikatannya kuat dan hubungannya intens. Namun minusnya adalah informasi yang beredar cenderung sama. Lalu ada weak ties, ikatannya lemah dan jarang interaksi. Namun positifnya adalah dia dapat membawa informasi baru dari kelompok lain. Kalau kita balik ke curhatan tadi nih Mbak, berarti ada alasan kenapa Sobat Ilkom selalu dicari sama orang lain. Iya, betul banget Mbak. Jadi Sobat Ilham yang dari di awal itu berperan sebagai penghubung antar beberapa circle yang disebut dengan liaison. Jadi karena dia terhubung dengan banyak kelompok, dia punya lebih banyak informasi dibandingkan orang-orang yang hanya ada di satu circle. Oh, jadi meskipun nggak punya circle tetap, tetapi posisinya tetap penting ya Mbak? Betul banget. Justru karena koneksinya luas, dia sering jadi tempat bertukar informasi antar kelompok. Aku jadi penasaran nih Mbak, selain kasus kayak Sobat Ilkom tadi nih, ada lagi nggak sih contoh lain yang sering kita temui? Oh, tentunya ada dong. Misalnya di media sosial lah. Kadang sebuah postingan nih bisa cepat viral kan. Nah, itu tuh karena dibagikan oleh beberapa akun yang punya banyak follower. Itu juga contoh dari network theory. Karena penyebaran informasi seringkali dipengaruhi oleh seberapa luas jaringan komunikasi seseorang. Ada nggak sih Mbak kekurangan atau kelemahan dari teori ini? Pastinya nggak luput dari kekurangan ya. Pertama, cenderung mengabaikan konteks atau makna komunikasi. Jadi hanya fokus ke struktur komunikasi aja. Kedua, teori ini susah banget untuk ngumpulin data jaringannya dan nggak berkelanjutan alias ada waktunya. Lalu yang ketiga, perubahan yang ada dalam jaringan komunikasi ini tuh nggak bisa kita ukur secara longitudinal. Dan yang terakhir, teori ini kurang memperhatikan aspek power, aspek emosi, serta konteks budaya. Oke, jadi kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang teori ini, dan jujur banget aku dapet insight baru hari ini. Sama sih, awalnya aku ngira teori ini tuh cuman soal hubungan antar orang secara umum. Tapi ternyata lebih dari itu, karena setiap interaksi yang kita lakukan setiap hari sebenarnya membentuk sebuah jaringan komunikasi. Dari cerita Sobat Ilkom tadi, kita juga belajar ya, kalau nggak harus jadi orang yang paling populer ya. Atau kita juga nggak punya satu circle besar untuk peran yang penting dalam sebuah kelompok. Betul, kadang justru orang yang bisa terhubung dengan kelompok yang berbeda memiliki posisi yang sangat strategis dalam jaringan komunikasi. Jadi, kalau selama ini Sobat Ilkom merasa aku kok nggak punya circle tetap ya, jangan buru-buru minder dulu. Karena bisa jadi kalian justru berperan sebagai penghubung yang membuat informasi dan komunikasi bisa berjalan antar kelompok. Bener banget nih Mbak, terima kasih banyak ya sudah menjadi pembicara di podcast kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga pada Sobat Ilkom yang sudah menonton sampai akhir. Coba kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, aku Pauline. Aku Rizka, Kami berdua pamit undur diri. See you!